Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kedua dari kelas PBSI 4A reguler yang beranggotakan Nadia Septia Pega, saya sendiri dengan rekan saya Nurul Janah dan Redi. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang evaluasi hasil belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi. Davies mengemukakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses sederhana memberikan atau menitipkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, objek, orang, dan masih banyak lagi. Sedangkan Wan and Brown mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Jadi, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya, dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya itu ada fungsi hasil belajar dan pembelajaran. Umumnya dibagi dua, yaitu fungsi formatif serta fungsi sumatif. Fungsi formatif ini umumnya digunakan untuk memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran 1 semester sesuai dengan prinsip kurikulum 2013. Umumnya ialah untuk memberikan pembelajaran kembali kepada siswa yang memiliki kurang dalam penilaian-penilaian tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini kebalikan dari fungsi formatif, yaitu untuk menentukan keberhasilan pelajar peserta didik dalam 1 tahun atau 1 pembelajaran. Hasil penentuan ini dapat digunakan untuk menentukan nilai rapot dan kenaikan kelas para peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Umumnya evaluasi pembelajaran itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada evaluasi berdasarkan tujuannya. Ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Dan ada juga evaluasi selektif, yaitu tujuannya untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan selanjutnya ada evaluasi penempatan, adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang sesuai dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya ada evaluasi sumatif, itu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Yang kedua ada berdasarkan sasaran. Yang pertama yaitu ada evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Selanjutnya ada evaluasi input, yaitu untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada evaluasi proses, yaitu evaluasi yang digunakan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Selanjutnya ada evaluasi hasil atau produk, yaitu untuk melihat keputusan hasil produk yang baik atau yang akan dimodifikasi, ditingkatkan, dan dihentikan. Selanjutnya ada evaluasi outcome atau lulusan, evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke dunia masyarakat. Yang ketiga ada evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan, yaitu dibagi lagi menjadi 3. Ada evaluasi program pembelajaran, mencakup tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini mencakup kesesuaian antara proses belajar dengan garis-garis besar program pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada evaluasi hasil pembelajaran, yaitu ada evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan tersiswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif atau afektif psikomotorik. Maksud saya tadi adalah psikomotorik. Selanjutnya ada berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang berdasarkan objek dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada evaluasi input, adalah evaluasi yang mencakup kemampuan, kepribadian, dan sikap
serta keyakinan. Selanjutnya, yang kedua itu ada evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, serta lainnya. Selanjutnya ada evaluasi output atau evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya ada berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Sedangkan evaluasi internal ini dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya adalah guru. Lalu evaluasi eksternal itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah, contohnya orang tua serta masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian hasil belajar dan pembelajaran. Yang pertama ialah sahih. Sahih ialah valid atau dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang telah diukur. Yang kedua itu adalah objektif. Objektif ialah penilaian yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena itu dirumuskan pedoman nilai sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan minimalisir subjektivitas. Selanjutnya yaitu ada adil, ialah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender, serta hal lainnya. Selanjutnya itu ada terpadu. Terpadu ialah penilaian yang satu komponennya tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu adalah terbuka. Prosedur terbuka dan kriteria penilaian harus terbuka serta jelas dan dapat diketahui oleh siapapun. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, pihak yang dinilai dan penggunaan hasil penilaian berhak tahu proses serta acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh siapapun. Selanjutnya ada menyeluruh dan berkesinambungan. Pada penilaian ini dilakukan dengan berbagai teknik serta instrumen, diselenggarakan di sepanjang proses pembelajaran dan menggunakan pendekatan assessment as learning, for learning, and of learning secara proporsional. Selanjutnya ada sistematis. Sistematis ini dilakukan secara berencana serta bertahap atau mengikuti langkah-langkah baku yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada beracuan pada kriteria, yaitu artinya untuk menyatakan seseorang peserta didik telah kompeten atau belum bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada accountable, yaitu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Selanjutnya ada proses evaluasi pembelajaran peserta didik. Brian Kerhoff dalam evaluasi hasil belajar tahun 2019 menjelaskan bahwa untuk melakukan evaluasi ada 7 langkah penting yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada penentuan fokus. Tahap awal tentunya kita harus menentukan fokus pada apa yang ingin kita evaluasi atau meliputi penggunaan metode, hasil dan ingin dicapai, penggunaan kriteria untuk menilai serta bagaimana kontribusinya terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penyusunan desain evaluasi. Tentunya setelah mengetahui fokus evaluasi yang telah kita tentukan, kita dapat menyusun rancangan evaluasi berdasarkan metode yang telah kita pilih. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi tentunya sudah jelas. Kita harus menentukan informasi dari pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa sebelumnya. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi. Ini adalah dari data yang sudah terkumpul, kita akan melakukan analisis serta interpretasinya. Selanjutnya ada pembuatan laporan. Laporan tentu sudah dapat dijelaskan dan sekalian juga sudah mengerti dengan jelas. Dan selanjutnya juga ada pengelolaan evaluasi. Pengelolaan evaluasi adalah dikelola evaluasi kita setelah membuat laporan tertentu. Selanjutnya ada evaluasi untuk evaluasi. Ialah setelah menyusun evaluasi, lakukanlah evaluasi kembali dari laporan evaluasi yang telah dilakukan secara keseluruhan. Selanjutnya ada teknik-teknik evaluasi hasil belajar peserta didik. Secara garis besar, teknik evaluasi ini dibagi kembali menjadi 2, yakni ada teknik tes serta teknik non-tes. Yang pertama teknik tes. Teknik tes tentunya dibagi lagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama ada teknik tes formatif, adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pokok bahasan yang baru saja diberikan. Yang kedua ada teknik tes sumatif. Teknik tes sumatif ini adalah untuk mengetahui tingkat penyerapan peserta didik terhadap materi yang sudah diajarkan. Yang ketiga ada tes subjektif, adalah suatu tes yang para peserta didiknya harus mengerjakan soal-soal uraian yang telah diteskan. Selanjutnya ada tes objektif. Tes objektif ini ialah kebalikan dari tes subjektif, yaitu para peserta didik hanya memilih soal atau pilihan ganda yang telah ditentukan. Yang keempat ada pretest. Pretest, maksud saya kelima, itu adalah suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan prasyarat mengenai apa yang telah diajarkan pada diri atau testing. Selanjutnya ada post test, adalah suatu tes yang dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan suatu materi yang telah diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya ada tes buatan guru, ialah suatu tes yang tidak terlalu penting, dipersoalkan validitas, rehabilitasnya, serta lazimnya, disusun oleh guru tanpa bantuan para ahli di bidang tes. Selanjutnya ada tes standar, adalah suatu tes yang memenuhi suatu persyaratan validitas, rehabilitas, kepraktisan, dan lainnya. Yang kedua ada non-tes. Non-tes ini tentunya juga dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah suatu pengamatan dan memberikan perhatian lebih terhadap objek tertentu. Selanjutnya ada wawancara, ialah pengajuan beberapa pertanyaan-pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Yang ketiga ada angket. Angket adalah suatu instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan maksud agar responden memberikan jawaban. Yang keempat, sosiometri adalah suatu metode yang digunakan atau yang dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan responden di dalam suatu kelompoknya. Dan yang kelima yaitu ada catatan berskala atau yang dikenal dengan anecdotal record, adalah instrumen pengumpulan data yang dapat melengkapi observasi. Pencatatan ini dilakukan oleh pengamat terhadap kejadian-kejadian mengenai peserta didik secara insidental. Lalu yang terakhir ada skala penilaian atau yang disebut rating scale, adalah suatu daftar pertanyaan yang dipergunakan sebagai pelengkap observasi untuk menjelaskan serta menggolongkan dan menilai peserta didik dalam suatu situasi. Cukup sekian materi yang kelompok kami telah kerjakan dan telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari kita, lebihnya dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.